Selamat malam untuk Bapak Ibu tutor yang terhormat. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ketiga mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi yang berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini latar belakang mengenai judul proposal pada pembahasan kali ini, yaitu menurut para ahli, Doxiadis tahun 1968, proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar. Berdasarkan teori ini, dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan juga transformasi. Transformasi adalah perubahan yang terus-menerus pada bagian-bagian permukiman, perkotaan maupun pedesaan, untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Berikut merupakan tahap-tahap proses transformasi melalui 4 tahap, yakni yang pertama penetrasi, yaitu penebusan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen. Yang kedua invasi, merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahapan penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama. Tahapan ketiga yaitu dominasi, tahapan di mana menunjukkan keadaan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Yang keempat itu adalah suksesi, di mana tahap ini terjadi pergantian keseluruhan dari fungsi lama ke fungsi baru. Berikutnya, tahap identifikasi. Untuk mempermudah proses transformasi tersebut, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahan. Guna lahan atau tata guna lahan adalah penataan, pengaturan, dan pemanfaatan suatu lahan atau area di permukaan bumi berdasarkan fungsi tertentu, seperti blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lain-lain. Namun tidak semua wilayah perkotaan memiliki tata guna lahan yang sesuai dengan pengelompokan tersebut. Maka dari itu diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan termasuk di Kota Bandung. Isu atau masalah. Dalam proses transformasi sering terjadinya isu atau masalah yang bergesekan antara masyarakat dengan perencanaan tata ruang kota. Ketidaksesuaian transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik dalam sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan yang terutama ekonomi. Karena itu, diperlukannya peran politik untuk menata guna lahan dan menghasilkan efisiensi masyarakat serta sosial benefit yang maksimal. Berikut tujuan dan sarana. Tujuan survei ini untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan dengan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam suatu guna lahan, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam suatu guna lahan, terkhususnya di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan dari suatu laporan hasil survei adalah laporan hasil survei yang siap dipakai untuk kepentingan proses perencanaan tahap selanjutnya. Berikutnya lingkup kegiatan survei yakni berada di Kota Bandung yang akan dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dan akan berlangsung sekitar 1 semester. Berikutnya adalah pendekatan pelaksanaan dan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan survei, maka diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kebutuhan data. Yang kedua, merumuskan populasi dan sampel. Yang ketiga, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Yang keempat, menentukan target wilayah untuk kegiatan survei. Dan yang kelima, melakukan survei sesuai dengan etika survei. Yang keenam, mengolah dan menampilkan data. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi sederhana dari data yang telah ditetapkan. Untuk mendukung berjalannya kegiatan survei ini, maka diperlukan pengelompokan kegiatan agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelompokan tersebut yakni membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, membuat pola kebutuhan dan jenis data, pencarian data atau survei, kemudian perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk
pelaksanaan survei. Dan yang terakhir adalah mengurus perizinan ke pihak-pihak terkait. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun penamaan.